Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok pada mata kuliah dasar-dasar linguistik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wagiran Magister Humaniora. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 4 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini dengan materi yang akan kami bahas, yaitu dasar-dasar fonologi. Jadi langsung saja, ini dia presentasi dari kelompok kami. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya sendiri, Nabila Dila Ardianti, dengan NIM 2302020002. Lalu selanjutnya ada rekan saya yang bernama Dean Nisa Febrianti dengan NIM 2302020042. Lalu yang selanjutnya ada Sabrina Fadilatul Khoiroh dengan NIM 2302020053. Rekan saya yang terakhir yaitu Sakna Cahyani dengan NIM 2302020059. Materi yang akan kami bahas meliputi pengertian fonologi, kajian objek fonologi, jenis-jenis fonetik, proses fonemik, serta kesimpulan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian fonologi, fonetik, dan fonemik. Pengertian fonologi merupakan salah satu bidang kajian linguistik yang mempelajari, menganalisis, menyelidiki, dan membicarakan tentang suatu runtutan bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, serta memiliki fungsi sebagai pembeda makna leksikal. Kemudian, ada dua objek kajian pada fonologi. Yang pertama adalah fonetik. Pada dasarnya, fonetik berasal dari kata fon yang berarti bunyi. Fonetik merupakan objek kajian yang membahas mengenai tata bunyi bahasa yang pada saat pengucapan dan pelafalannya tidak membedakan kata sebagai pembeda makna. Kemudian yang kedua adalah fonemik. Fonemik pada dasarnya berasal dari kata fonem, yaitu bunyi terkecil. Fonemik merupakan objek kajian yang membahas mengenai tata fonem dan pada saat pengucapan atau pelafalannya memperhatikan fungsi kata sebagai pembeda makna. Nah, pada fonetik terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ada fonetik artikulatoris, fonetik akustik, serta fonetik auditoris. Nah, jenis yang pertama yaitu ada fonetik artikulatoris. Fonetik ini mempelajari tentang bagaimana bunyi bahasa itu diproduksi oleh alat ucap manusia. Bunyi bahasa dibagi menjadi 2, yaitu ada bunyi segmental dan bunyi suprasegmental. Bunyi segmental yaitu bunyi yang mempunyai urutan dari awal hingga akhir atau dari kiri ke kanan. Contohnya, pada kata jam, terdapat bunyi J, A, dan M. Nah, sedangkan bunyi suprasegmental merupakan bunyi yang menyertakan fonem berupa tekanan suara, panjang pendek, serta getaran pada suara. Bunyi suprasegmental unsurnya hanya mempengaruhi atau menemani bunyi bahasa. Contohnya pada perbedaan tuturan, dia sudah berangkat dan dia sudah berangkat. Pada kedua tuturan tersebut terdapat perbedaan intonasi dalam mengucapkannya. Dan pada kedua tuturan tersebut pula terdapat kalimat biasa serta kalimat tanya. Nah, proses menghasilkan bunyi yaitu dengan udara yang masuk dipompa dari paru-paru melalui trakea ke dasar pita suara yang harus terbuka agar udara dapat keluar melalui hidung, mulut, atau keduanya. Nah, fonetik artikulatoris disebut juga dengan fonetik organis karena berkaitan dengan ucapan atau organ manusia yang menghasilkan ucapan. Fonetik artikulatoris lebih banyak diterima di bidang linguistik karena kajian fonetik artikulatoris ini paling bermanfaat bagi ilmu bahasa, yaitu dengan mempelajari bagaimana bunyi-bunyi bahasa manusia dihasilkan dengan alat ucap manusia. Fonetik akustik. Fonetik akustik mempelajari tentang bunyi bahasa sebagai gelombang bunyi. Partikel udara dibuat supaya bergerak bebas kemana saja, yang mana gerakan ini mendesak partikel lain dan membentuk suatu gelombang. Ada 3 yang dibahas terkait fonetik akustik ini, yaitu yang pertama frekuensi. Gerakan gelombang partikel ini
berirama yang artinya berjalan dengan ritmis. Yang kedua, amplitudo. Apabila yang ditangkap oleh telinga sebagai bunyi secara akustik, berpangkal pada luas gelombang udara dan bersifat netral terhadap frekuensi. Dan yang ketiga, resonansi. Resonansi ini terjadi jika suatu benda bergetar yang disebabkan pengaruh suatu bunyi, yaitu hasil dari bunyi suatu sumber. Dalam teori ini, fonetik akustik telah memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang fenomena akustik dalam pidato dan karakteristik akustik. Dalam bahasa, barisan suara yang dihasilkan mempunyai ciri-ciri akustik yang berbeda. Misalnya saat mengamati suatu vokal rendah seperti A, mempunyai frekuensi rendah yang dasar yang lebih rendah dibandingkan vokal tinggi seperti I. Sementara dalam konteks praktis, fonetik akustik ini dianggap sebagai pendekatan. Selain terdapat contoh lain seperti ketika memainkan alat musik gitar, udara yang terperangkap akan bergetar dan senar gitar yang dipetik akan menghasilkan bunyi yang dapat kita nikmati. Fonetik auditoris. Fonetik auditoris meneliti tentang bagaimana suatu bunyi bahasa itu diterima oleh pendengaran, yaitu telinga, sehingga bunyi yang diterima itu dapat kita pahami. Fonetik jenis ini mengkaji terkait persoalan tentang bagaimana manusia bisa menentukan kelompok bunyi yang diterima oleh alat pendengaran. Fonetik auditoris memberikan penekanan saat proses pendengar mengartikan bunyi ujaran yang didengar dan ciri bunyi bahasa tersebut, sehingga membedakan bunyi bahasa ini tidak sama dengan bunyi lainnya. Poin utama dari fonetik ini adalah pada telinga pendengar terkait persepsi gelombang bunyi, baik yang berkenaan dengan fisiologi telinga dan persepsi psikologi alat-alat dengar. Bunyi yang diterima itu pada saluran pendengaran berhubungan dengan telinga luar. Apabila udara yang masuk ke telinga, bagian gendang pendengaran akan ikut bergetar karenanya. Sehubungan dengan semua ini, ada tulang yang berfungsi menyampaikan getaran dari gelombang gendang telinga pendengar kepada cairan yang berada di dalam telinga. Gerakan tulang tadi membuat getaran pada gendang dalam cairan itu. Hal ini berhubungan erat dengan syaraf yang mengarah pada pendengaran di otak. Gerakan cairan ini yang membuat kita dapat mendengar bunyi. Oleh karena itu, fonetik auditoris ini lebih mengkaji terkait tentang ilmu kedokteran. Nah, selanjutnya proses fonemik beserta contohnya. Menurut penjelasan sebelumnya mengenai fonemik, yang cara pengkajian suatu bunyi dengan memperhatikan fungsinya sebagai pembeda makna atau arti, tentu memiliki proses agar dapat membedakan makna bunyi tersebut. Proses fonemik sendiri memiliki urutan dalam pengkajiannya, dimulai dari mengubah kata, menambah kata, menanggalkan kata, dan pertukaran kata yang disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut antara lain adanya kebutuhan fungsional, adanya tujuan untuk menyederhanakan kata, serta adanya tingkat kemampuan manusia yang berbeda, sehingga seringkali ditemui perbedaan kata dalam penulisannya dengan pelafalannya secara lisan. Kemudian contoh dari fonemik. Misalnya, kata ujar dan kata ajar yang sekilas mirip ternyata memiliki makna arti yang berbeda. Itu terletak pada bunyi U pada kata ujar dan bunyi A pada kata ajar. Kata ujar memiliki makna perkataan yang diucapkan atau kalimat yang dilisankan. Sedangkan kata ajar memiliki makna petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui. Contoh yang lain, misalnya kata peta dan kata pena. Kata peta memiliki makna gambar atau lukisan pada kertas dan sebagainya yang menunjukkan letak geografis, misalnya letak sawah, gunung, sungai, dan lain-lain. Sedangkan kata pena memiliki makna alat yang digunakan untuk menulis dengan tinta yang terbuat dari bahan baja atau bahan yang lain dengan bentuk runcing. Selain itu, kata tinta dan kata cinta juga memiliki makna arti yang berbeda.
Kata tinta memiliki makna barang cair yang berwarna, baik berwarna merah, hijau, hitam, putih, dan lain-lain, yang digunakan untuk menulis. Sedangkan kata cinta memiliki makna rasa suka sekali atau benar-benar sayang. Biasanya digunakan untuk mengutarakan perasaan dari orang tua kepada anaknya atau sebaliknya, dan juga dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan kepada lawan jenis. Dari penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa fonologi adalah salah satu bidang kajian linguistik yang berfokus dalam menyelidiki, mempelajari, menganalisis, dan membicarakan tentang runtutan bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, serta memiliki fungsi sebagai pembeda makna leksikal. Nah, fonologi mempunyai dua objek kajian, yaitu fonetik dan fonemik. Fonetik terdiri dari 3 macam, yaitu ada fonetik artikulatoris, fonetik akustik, dan fonetik auditoris. Nah, pada bidang linguistik lebih berfokus mengkaji fonetik artikulatoris, karena pada fonetik ini membahas mengenai tata bahasa dan bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.